Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra-putriku tersayang. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dalam tema saling menasihati dalam Islam. Khutbah merupakan kegiatan berdakwah atau mengajak orang lain untuk meningkatkan kualitas takwa dan memberi nasihat yang isinya merupakan ajaran agama, seperti khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, dan Idul Adha. Orang yang melakukan khutbah disebut sebagai khatib. Secara garis besar, syarat menjadi khatib yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat mengetahui tentang seluk-beluk ilmu agama. Adapun syarat khatib sholat Jumat secara garis besar yang pertama suci, badan maupun tubuh. Selanjutnya menutup aurat. Yang ketiga berdiri jika mampu, duduk di antara dua khutbah, mengetahui syarat rukun dan sunat khutbah, fasih melafalkan ayat Al-Quran, suara jelas dan balik. Rukun khutbah harus dilaksanakan. Jika rukun khutbah tidak dilaksanakan dengan tertib, maka akan menjadikan sholat Jumat tersebut tidak sah. Adapun rukun khutbah diantaranya yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, yang ketiga membaca syahadat, yang keempat berwasiat, yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, dan yang keenam mendoakan umat Islam pada salah satu khutbah dari dua khutbah. Sunnah merupakan salah satu pekerjaan. Apabila dia dikerjakan maka mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Adapun sunnah khutbah Jumat diantaranya berdiri ketika khutbah, mengawali khutbah dengan memberi salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang. Khatib menghadap jamaah ketika berkhutbah, menertibkan rukun sholat, dan membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Tablik berasal dari kata balagha yuballighu tablighan, yang artinya menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Sekarang ada istilah tablik akbar, yaitu kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah pendengar yang cukup banyak. Tablik dengan dakwah pada prinsipnya sama, hanya pola dan metodenya yang mungkin berbeda. Artinya, tablik bersifat qauli, sedangkan dakwah bisa bersifat lisan dan juga bisa dengan perbuatan. Namun perbedaan tersebut tidak signifikan, sebab tujuan, visi, dan misi antara tablik dan dakwah tetap sama, yakni menyampaikan kebenaran ajaran agama Islam. Adapun etika dalam menyampaikan tablik diantaranya: 1. Bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas. Menyampaikan dengan ikhlas, sabar, sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Dan yang terakhir yaitu tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, atau mengajak pada suatu hal yang menurut istilah dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain atau seseorang atau lebih ke jalan Allah secara lisan ataupun perbuatan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini dikenal adanya dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Kegiatan ini tidak hanya ceramah tetapi juga aksi sosial yang nyata, misalnya santunan anak yatim ataupun sumbangan untuk membangun fasilitas umum. Orang yang melakukan dakwah disebut dai. Adapun syarat menjadi dai yaitu Islam, baligh, berakal, dan mendalami ajaran agama Islam.
Adapun pola dasar dari metode dakwah adalah sebagai berikut. Yang pertama, hikmah. Hikmah adalah cara dakwah dengan pertimbangan ilmiah yang mendalam tentang unsur-unsur dakwah sehingga mampu menimbulkan kemauan untuk melakukan perbuatan baik dan membawa manfaat. Yang kedua, mau'izah hasanah adalah nasihat-nasihat baik yang dijelaskan dampak positif dan negatif suatu perbuatan sehingga mampu melunakkan hati yang dinasihati untuk menerimanya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Mujadalah ahsan adalah bertukar pikiran dan berdiskusi dengan baik. Mujadalah tidak bertujuan mengalahkan tetapi untuk memberi peringatan, pengertian, dan mencari kebenaran. Mujadalah dapat berbentuk dialog, debat, diskusi, simposium, lokarya, polemik, dan seminar.